Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda semua baik-baik saja dimanapun Anda berada. Hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Renungan kali ini akan saya ambil dari Injil Markus bab 6 ayat 31. Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai seorang manusia, bukankah kita bisa capek? Kita bisa lelah. Maka kita perlu istirahat. Kalau kita capek jasmani ya karena habis bekerja atau beraktivitas, ya mungkin kita bisa tidur atau beristirahat ya untuk mengembalikan stamina, mengembalikan tenaga. Tapi kita juga bisa capek yang lain. Apa itu? Capek rohani, capek mental, ya, capek psikis. Kalau hal itu yang terjadi, apa yang kita perlukan? Nah, saya ingin kita melihat bahwa bacaan-bacaan pada hari Minggu ini bicara tentang satu figur yang nanti akan kita dengar dalam bacaan pertama, bacaan Mazmur dan bacaan Injil, yaitu kata gembala. Siapa yang dimaksud gembala di sini? Tidak lain ialah Yesus sendiri. Dalam kutipan yang saya jadikan sebagai tema, kita tadi mendengar bahwa Yesus mengajak para muridnya, mereka yang mengikutinya, untuk pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat seketika. Sebagai seorang gembala, Yesus tahu bahwa murid-muridnya lelah, murid-muridnya capek. Murid-muridnya perlu istirahat. Murid-muridnya perlu merenung atau mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Maka kata mencari atau pergi ke tempat yang sunyi itu juga menjadi bagian yang sangat penting untuk kita lihat. Bukan semata-mata atau sekedar beristirahat, jauh dari kesibukan atau mundur dari kesibukan, dari aktivitas, tapi juga mencari tempat yang sunyi sendiri. Sendiri dalam arti mendengar suara Tuhan, bicara dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Ada 3 hal yang mau saya angkat sebagai bahan perenungan. Yang pertama, yaitu apa yang bisa membuat kita capek atau orang capek. Yang satu ialah dosa. Kalau orang berdosa, orang berbuat salah, apalagi banyak salah, itu bisa membuat capek. Bisa membuat batin tertekan, bisa membuat pikiran kacau dan banyak hal. Apa yang dia perlukan? Sendiri, menyendiri, berdoa, bicara dengan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, mengaku dosa, supaya batin lega, supaya hati tenang, dan supaya hidup kembali lebih bersemangat. Waduh,
saya nggak mau ngaku dosa lagi, Romo. Dosanya sama terus. Ya, kita setiap hari kan juga makan terus. Ya, jadi terus menerus kalau perlu kita rutin menjaga batin kita, menjaga rohani kita. Lalu yang kedua, capek karena masalah-masalah hidup. Kita tahu bahwa kita selalu setiap hari berhadapan dengan masalah, bukan? Dan itu tentu membuat capek. Membuat seseorang bisa frustasi, bisa membuat orang itu kemudian lepas kendali, berpikir yang tidak-tidak, karena soal pekerjaan, karena soal tuntutan tugas, ya, banyak hal yang sesuai dengan situasi kondisi kita. Kita perlu menyendiri, kita perlu beristirahat, ya. Kita perlu menjaga, ya, kondisi kita, situasi diri kita, supaya kita kembali melakukan tugas-tugas kita, menghadapi masalah-masalah dengan semangat kembali. Lalu yang ketiga, capek karena relasi, karena perjumpaan dengan sesama. Kita hidup membutuhkan sesama, tetapi kita juga menyadari bahwa relasi dengan orang lain juga bisa membuat seseorang capek. Misalnya yang paling jelas, paling dekat ialah dalam keluarga. Berapa kali seseorang merasa capek dengan keluarganya sendiri, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan pasangannya, dengan mertuanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, apa yang perlu dibuat? Jaga diri, jaga hidup, jaga keluarga dengan doa. Ketika keluarga itu berdoa bersama, dalam waktu yang bersamaan, tidak mungkin anggota keluarga itu saling mencaci maki atau saling berpikir negatif tentang yang lain. Sahabat Rema yang terkasih, semoga renungan sederhana dan singkat ini bisa membantu kita untuk selalu menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya, tetapi saya juga perlu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi diri saya sendiri. Dengan cara apa? Selalu adil dalam keheningan dan juga selalu bersandar pada kuasa Tuhan yang kita sebut sebagai beristirahat dalam roh dan dalam kebijaksanaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.